Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salukal ijabah bil barakah wal maghfirah al fatihah A'udzu billahi minas syaitonir rajim bismillahirrahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tundukkan telapak tangan kita bacaan seperti Fatihah kita, hembuskan dengan nafas berselawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ucapkan ke seluruh kita, rasakan betapa Allah memberikan kesempatan pada kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat perasaan, nikmat mendapatkan kesempatan hidup dan nikmat berada di dunia ini dalam keadaan yang terbaik tentunya masing-masing dengan ukuran yang ada pada diri masing-masing. Allah menjadikan diri-diri ini senantiasa dalam ridhonya insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Masih. Alhamdulillahilladzi ahyana ma'dama amatana wa ilaihi nusyur. Hidup bukan hanya sekedar hidup, kita ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memberikan hidup, di mana Allah menghendaki ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah Allah menciptakan manusia dan jin dan kita termasuk yang terpilih dan dipilih menjadi ahli ibadah. Karena ahli ibadah ini mendapat keutamaan di dunia dan juga di akhirat. Ahli ibadah akan menjadi orang yang memiliki nafsu yang mutmainnah, dikumpulkan dengan golongan para penyembah Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Yang sudah kita hafal dalilnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dan kita getarkan dari dalam kalbu kita, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Dan getarkan juga dari dalam kalbu kita ridho Allah Tuhan kita ridho Islam agama kita ridho Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul utusan Allah dan dan bagi kita, dan kita mohon doa padanya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pagi hari ini di awal dari bulan Hafid, bulan Dzulqa'dah, ya, bulan untuk menguatkan tekad
menguatkan tekad, menguatkan akidah kita bahwa ada ibadah luar biasa, ibadah besar yang akan dilakukan di bulan Zulhijjah, yaitu ibadah haji di Arafah. Alhamdulillah sebagian dari jamaah-jamaah haji dari Indonesia sudah mulai melangkahkan kaki, menerbangkan pesawat menuju Saudi Arabia, menuju Makkah. Gelombang pertama menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan para jamaah diberikan kesempatan untuk senantiasa ikhlas mengabahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita berdoa untuk senantiasa ikhlas? Karena banyak yang berangkatnya juga tidak dilandasi keikhlasan. Dan itu Rasulullah sudah tahu betapa akan banyak orang berbondong-bondong ke tanah suci, ke Baitullah, baik niatnya umroh ataupun haji, tetapi dalam dirinya ada niatan lain. Nah, ada niatan pengen nyari jodoh. Sugan we di ditu mah menang, berikutnya ya menang istri kabar sabar Bu bagi Bapak. Istri pertama bawa nama jeung abdi lajeng second ya. Dan berikutnya juga ada yang niatnya ingin berbisnis, ada yang niatnya ingin supaya baliknya dipanggil Pak Haji Bu Haja, ada yang juga niatnya untuk cari ilmu ataupun beradu ilmu dengan yang lain. Berbagai macam orang niat, tapi yang paling penting niatnya adalah la tusyrik billah, jangan syirik kepada Allah. Sebabnya yang diucapkan oleh mereka hanya satu kalimat dari dalam satu rangkaian kalimat-kalimat yang disebut talbiyah. Labbaik Allah labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itulah kalimatnya yang mereka ungkapkan, dan itulah juga yang menjadi bagian dari kewajiban yang wajibnya hanya sekali seumur hidup. Jadi yuk kita niatkan Bapak Ibu, wajibnya hanya sekali, baik haji ataupun umroh. Ada yang bertanya, haji dan umroh yang penting yang mana? Dua-duanya wajib. Wa atimmul hajja wal umrota lillah. Nah, dua-duanya wajib. Kumaha haji heula, umroh heula. Lamun mungkin babarengan haji jeung umroh. Ya, di bulan haji, di waktu haji umroh. Haji jeung umroh dihijikeun. Ada yang disebut tamattu, umroh dulu kayak kakara haji, ada yang disebut qiran, ada yang disebut ifrad. Nah, dua-duanya haji dan umroh. Aya nu umroh ngumpul teh jeung haji eta mah lain di bulan Zulhijjah. Gitu Bapak Ibu. Lamun ayeuna hayang salse umroh ngumpul teu bari jeung antri gampang di bulan selain Zulhijjah. Di bulan Haram. Di bulan haji, di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Artinya kalau haji harus di tanggal 9 ada di Arafah. Bapak Ibu, sekarang dari informasi yang saya terima, selain yang punya tasreh untuk tinggal dan menunaikan ibadah haji di Mekah, semua manusia diusir dari kota Mekah. Diusir, digerebek ketua rumah. Kalau ada yang tidak punya surat izin untuk menunaikan ibadah haji dan surat izin untuk tinggal di kota Mekah, maka harus keluar dari kota Mekah. Ya. Orang Mekah dikesir keluar. Untung kita tidak berada di Mekah, jadi tadi usirnya, dati boga tasreh. Oke, punya. Untung wae urang manya tadi itu, tadi buburah tu askar punya. Masya Allah, tabarakallah. Dan itu semua dilakukan dalam rangka ingin memberikan layanan terbaik bagi yang berniat suci untuk menunaikan ibadah haji. Jadi bukan niat apa-apa ya, pemerintah Saudi melakukan itu dalam rangka untuk memberikan kenyamanan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah. Yang jualan enggak ya? Kalau tidak dibatasi, yang jualan itu juga kosong mungkin ya. Sekarang dibatasi dan hanya beberapa juta saja yang tahu. Kalau yang jualan itu akan menjadi jamaah yang akan wukuf di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ini. Mudah-mudahan di Indonesia 9 Zulhijjahnya bareng ya, 10 Zulhijjahnya bareng. Dan di Indonesia masuk lupan ngararaco we, hayang beda we punya. Teuing da teuing di mana dan dilahirkan dari tanah sengketa gitu punya. Hayang teh sengketa apa sea we Bu?
jeung dulur jeung baraya tembung akur nangtukeun tanggal bulan ge teu daek akur. Masya Allah, tabarakallah. Itulah Indonesia dan kita ada di situ. Nikmati aja Bu ya, terserah nurek puasa nanti ayeuna, nurek puasa isukan. Ujung-ujungnya bakal banyak yang nanya, nanti kalau puasa Arafahnya tanggal 9-nya 9 ikut mana? Kumaha sia gitu punya. Terus Bu. Ya, nya ngatur nolopong pulang ti kajauhan lagi ribu. Kata kenapa? Karena putus gitu teh aya dana Bu, parebut duit sabenerna mah lain parebut tanggal parebut bulan. Da bulan jeung tanggal mah kabeh oge pasti sarua. Nah, gitu Bu ya. Nah, hadir parebut duit ngagunakeun dasar boga ilmu, ngagunakeun dasar boga hitung-hitungan. Padahal sumbernya sama dari Rasul. Nah, gitu-gitu tehnya hari di Indonesia aya pamingkit teu. Itulah Bu. Ya Bu, baik Bu ya. Yuk kita berbahagia. Mau tanggal berapapun yang ditentukannya terserah. Pokoknya kita saum Arafah ketika mereka yang sedang di Mekah itu di Arafah. Yuk kita saum, mendukung mereka, mendoakan mereka. Gitu Bu ya. Insya Allah. Ulah sok ngarana ketewang punya. Kan bae da biasa lagi mamak pun begitu kan Bu. Teh amak ge kumaha we rek amak-amak ya. Da saya mah teu rek amak. Ya. Yuk Bapak Ibu, pagi hari ini dari Saum Tahfidz Al-Quran Al-Ikhlas Sukamiskin Al-Samani Alhamdulillah, bahagia, istiqomah, baca ayat-ayat Al. Pagi hari ini yang akan kita baca surat ke-85, yaitu surat Al-Buruj, surat tentang gugusan bintang-bintang. Ya. Kemudian kita juga akan membacanya di mulai ayat pertama. Jumlah ayatnya 22 ayat dan surat Al-Buruj ini diturunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Jadi nuansa batinnya mencekam, dalam keadaan tertekan, dalam keadaan yang serba dipersulit dalam kehidupan orang-orang Muslim waktu itu. Turunlah ayat-ayat termasuk diantaranya surat Al-Buruj. Kemudian selain di Saung Tahfidz Al-Quran telah bergabung juga sahabat-sahabat kita dari saung-saung tahfidz yang ada di rumah masing-masing di berbagai kota. Alhamdulillah ada Kang Tito, ya, ini dari Depok, ya, sahabat saya. Alhamdulillah bersama keluarganya dan keluarga besarnya. Kemudian ada Kang Muhammad Hussein dari Margahayu Raya Kota Bandung. Ada Kang Ahmad Widiani dari halaman Masjid Al-Jabar di Cipakopelan, Kota Bandung. Kemudian ada Teh Iris Yuliati dari Sumedang, dari dan keluarga. Ada Kang Irwan Fikri dari Kota Bandung di daerah Bojong Soang bersama keluarga. Ada dari Parung Kadoktong, Sukaraja, Tasikmalaya. Ada Teh Yulianingsi bersama keluarga. Ada juga Kang Agus Japar Sidik bersama Ibunda Cinta dan keluarga di Tanjung Jaya, Singaparna, Tasikmalaya. Kemudian ada Kang AA Iskandar, aki-aki ini mah itu ya, artinya AA aki-aki itu mungkin juga di Sloka. Ya, AA Iskandar bersama Neneng, ya, Neneng Nunung, Neneng Miming di Cijerah, Kota Bandung. Kemudian dari Cirebon hadir Ibu Hilda Martina Rahayu bersama keluarga dan Ibu Irin Apriani bersama keluarga dari Kanoman dan Kasepan. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan Kang Indra Gunadi kelihatan masih berjuang untuk bergabung dari Radio Relay FM Bandung 107,1 Radio Relay FM Bandung. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita, silaturahim kita ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, dan jangan lupa saum itu adalah studio alam untuk tambah gairah baca Al-Qur'an, ya. Ini bukan saum sembarang, saum. Yuk kita mulai dari ayat pertama surat Al-Buruj. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله
Bapak Ibu, surat ke-85 surat Al-Buruj. Kita mulai dari ayat pertama. Wassama'i dzatil buruj. Wassama'i dzatil buruj. Wal yaumil maw'ud. Syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. An-nari dzatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. وهم على ما وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وما نقول الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabun jahannam Innalladzina وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الذين آمنوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد. إن بطش ربك إنه لشديد هو يبدئ ويعيد إنه وهو الغفور الودود. وهو الغفور ذو العرش المجيد. فعال لما يريد.
ما يريد هل أتاك حديث الجنود هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود فرعون بل الذين وثمود كفروا في تكذيب بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد بل قرآن في لوح محفوظ في لوح صدق محفوظ الله العظيم. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma arhamna bil Quran. Jadi bacaan Al-Quran ini yang baiknya menjadi amal soleh dan disebut sebagai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti akan dibalas dengan berlipat ganda, dan yang salahnya, yang kelirunya mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala kesalahan dan dosa kita akibat membaca Al-Quran, baik karena ketidakmampuan, keilmuan, ataupun karena kondisi dan ketidaksengajaan. Mudah-mudahan Allah bersihkan dari dalam diri kita kekotoran untuk menjadikan Al-Quran ini tidak sempurna dibaca, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar dalam keadaan bahagia, istiqomah dan berjamaah, belajar dan mengajar baca Al-Quran. Ingat, yang kita selalu harus ingat, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Baik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar dimulai dari membaca, kemudian memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan. Ingat Bapak Ibu, sebelum kita nikmat, jangan coba-coba menyebarluaskan, akan balik kepada diri kita. Nikmat sedekah, sedekah dulu, dan sampai nikmat baru kita ngajak orang bersedekah. Nikmat berwakaf, ya, tekankan pada diri sendiri dulu untuk wakaf, baru mengajak orang lain. Jangan dibalik, dulu sedekah tapi manehna teh sedekah. Banyak kejadian Bapak Ibu yang terjadi di zaman now, zaman sekarang, akibat mengajak tapi tidak melakukan, maka pada saat yang sama dia akan mendapat kesulitan. Karena apa? Kemurkaan Allah bagi orang yang mengajak sesuatu dan mengatakan sesuatu tapi dianya sendiri tidak melakukan. Kabura maqtan indallah. Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk yang seperti itu. Tapi gampang tuh sekarang, ayo wakaf, ayo sedekah, ayo zakat. Marina nyokot duit dina wakaf, dina sedekah, dina zakat. Naudzubillah. Sebelum mati akan diperlihatkan kesalahannya dan apa yang sudah dilakukannya. Apalagi nanti setelah mati. Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, hati-hati Bapak Ibu ya, dalam berbuat. Yuk kita sama-sama saling memberi nasihat, saling mengingatkan. Karena apa? Menghimbau itu gampang. Ya, menghimbau itu gampang, tapi memberikan contoh itu yang susah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil jelas Bapak Ibu yuk. Ayo kita haji manehna wae can. Ayo kita ngaji manehna udud. Ya, gitu ya. Ayo gitu, Bu. Ayalah gitu. Di dia orang nanya. Alhamdulillah.
Pagi hari ini kita sudah membaca 22 ayat. Alhamdulillah. Apa isinya dari surat Al-Buruj ini? Tentunya kita jangan sok tahu. Nah, kita tanya kepada ahlinya. Dan ahlinya sudah menuliskan dalam kitab yang kita baca pagi hari ini, dari kitab Tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kampung kenapa yang bahasa Indonesia, tidak yang bahasa Inggris? Dia karunya di situ lancar itu kita bohong. Di mau belajar bahasa Inggris, terjemah na oke ceritanya, kita laronyong, aing ngertiin teu ya. Lah yang terjadi. Dari itu yuk kita niatkan dari dalam kolbu kita untuk membaca terjemah tafsir Ibnu Katsir dari surat Al-Buruj. Kita mulai dari ayat pertama. Di langit yang mempunyai gugusan bintang. Benar nggak Bu? Di langit ada bintang? Ya. Di bumi ada bintang nggak? Ah ya Bu, bintang pelajar, bintang kecantikan, bintang radio, bintang televisi. Eta teh di bumi Bu, rapat gitu ya. Kan bintang di bumi mah sok jumawa. Sok pada degong, sok pada ayam dipuji, sekalinya diantep langsung set. Ya. Jadi orang struk itu ketika dia ingin dipuji, ingin diangkat-angkat, dihubung, kemudian dia melempemkan, gitu ya. Post power syndrome kalau kata bahasa kerennya. Tadinya pejabat, tadinya punya kedudukan, tadinya cangkeng dina irung, gitu ya. Ternyata setelah tidak punya kedudukan nggak ada yang menghormati. Jangan begitu. Ya, lakukanlah tahan dalam diri. Balkadiminal ghaib. Ada orang lain yang tidak baik pada kita, maafkan. Wal afina anin. Nah, sambil kita itu yumfikuna fis sarai wad dharai. Nah, tapi kita terus berinfak gitu Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa terus-terusan bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, berzikir kepada Allah dan berinfak. Jadi Bapak Ibu ketika sedang berinfak, mau 1.000, 2.000, 5 juta, 6 juta, sambil berinfak, sambil bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu Bapak Ibu ya. Jangan lupa Bapak Ibu dalam beramal semua bersolawat. Jangan lupa dalam setiap amal kita bersolawat. Selesai membaca Al-Quran, nanti kita berdoa. Allahumma alhamna bil Quran, kepada Allah minta, dan kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, jadikanlah kami sebagai umat yang mencintai ya. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan apa Bapak Ibu? Kiamat. Kiamatnya Bapak Ibu kapan? Mati. Jadi kiamat itu ada dua. Kiamat kecil namanya mati. Kiamat besar nanti hancurnya semua alam. Kiamat kecil hancurnya seluruh kehidupan dalam diri, punya harta banyak, punya balong gede, punya sawah lega, ditinggal semua. Punya istri cantik ataupun yang tidak cantik, ditinggal. Kamu digoreng. Punya suami ganteng, punya suami kaya, ditinggal. Kamu nukereh. Nah, gitu ya. Punya anak serba bisa dan seterusnya, ketika mati tidak akan bisa membantu. Jangan lupa yang kita harapkan bantuan ketika sudah mati hanya akan ada 3. 1, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak soleh yang mendoakan. Lebih sempurna kalau 3-tiganya ada, tapi menjadikan anak soleh susah. Sekarang banyak anak ustad, anak kiai, anak kajengan malah loba anu merebut warisan. Berarti itu saroleh punya. Kemudian apalagi anak kita, alhamdulillah, mudah-mudahan minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbi habli minas sholihin. Untuk menjadi soleh, indung bapak nak kudu soleh lah, supaya punya cucu soleh, nini najeng akina kudu soleh. Kue anaknya lagi ngaji di situ, dinunggu bapaknya mengagayem, kue terus nyeblak, pas ditagih nyeblak pisan, ya, can bayar gitu ya. Saya itu Bu, berang ini asli nah itu gitu ya. Bapak tahan, we kabudak ditah, we ka anak ka injuk ngaji kayak itu, ini nama nonton TV, we harus TV punya.
Baik, yuk lanjutkan. Dan yang menyaksikan dan yang disaksikan telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit. Telah dibinasakan orang-orang yang membuat parit parit yang berapi yang dinyalakan dengan kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu, melainkan karena orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji, yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Jadi Bapak Ibu, ada manusia yang gawainya itu membuat parit kemudian disediakan api. Nah, supaya orang-orang mukmin itu kalau lewat kecebur ke situ. Tapi apa yang terjadi, begitu orang mukmin udah dekat ke parit itu, kemudian mereka balik lagi, dikejar nih oleh yang bikin parit. Yang kecebur maneh. Nah, gitu ya. Siapa membuat lubang, dialah yang akan kecebur. Kenapa? Karena sini dikasih iming-iming. Begitu udah dekat, orang mukmin mendapat ilham dari Allah, kemudian balik maning, ya balik lagi, tidak jadi ke situ. Kemudian yang ini terlupa bahwa di situ ada parit, lari ngejar orang mukmin. Ya, kadang kita seperti itu, namanya kena jebakan. Di Batman jebakan parit Bu, lain jebakan Batman ya. Lanjut ke ayat ke-11. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah keberuntungan yang besar. Amin. Sesungguhnya adalah azab Tuhanmu benar-benar keras. Naudzubillah. Sesungguhnya dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan dan menghidupkannya kembali. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, yang mempunyai ars lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa saja yang dikehendakinya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum penentang, yaitu kaum Fir'aun dan kaum Samud. Fir'aun menentang siapa? Menentang siapa? Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Nabi Yusuf, Nabi Harun bersama Nabi Musa, Nabi Yusuf, dan Nabi Ibrahim. Jangan lupa Bapak Ibu, anak cucunya Fir'aun, karena Fir'aun kene. Fir'aun zaman Nabi Ibrahim itu buyutnya dari Fir'aun, uyutnya dari Fir'aun zaman Nabi Yusuf. Fir'aun zaman Nabi Yusuf itu uyutnya dari Fir'aun zaman Nabi Musa dan Nabi Harun. Sama-sama namanya Fir'aun, tapi manusianya beda gelar ya. Yaitu Fir'aun dan Samud. Samud kaumnya kaum siapa? Nabi Soleh. Di mana tempatnya kaum Samud? Di Saudi Arabia. Sekarang dijadikan tempat rekreasi namanya Al-Ula Madain Saleh ya. Tong hayang kali itu dicarek ku Kangjeng Nabi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia, yang tersimpan di Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ya, Al-Quran yang mulia ini dari Lauhul Mahfuz. Makanya yuk kita baca Al-Quran supaya kita ikut mulia. Jangan lupa Bapak Ibu, yang menurunkan Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lah Maha Mulia. Diturunkannya melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril adalah malaikat paling mulia. Diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia. Diturunkan di kota Mekah, Mekah kota paling mulia. Kemudian diturunkan di kota Madinah, Madinah yang tadinya tempat gangster ya, menjadi kota yang mulia. Tadinya Yathrib, tempat kaum, tempat orang-orang berbuat jahat, ada penduduk-penduduk yang memang tidak pernah jujur di situ. Dan kemudian setelah datang Kanjeng Nabi, dijadikanlah Madinah Al-Munawwarah. Ya, Madinah yang terang benderang, yang huruf biar ya, insya Allah. Bapak Ibu, kita ke sana ya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan
Ternyata Al-Quran diberitakan di sini ditempatkan dari Lauhul Mahfuz kemudian diturunkan ke langit dunia pada malam yang mulia namanya Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu kalau ingin mulia berdekat-dekatlah